Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua Hamasya, Nabi dan Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu bukan hanya seorang Nabi, tetapi Yesua Hamasya itu di mana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Itu adalah Nabi, juga Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga. Jadi saudara-saudara, kalau ada umat Nasrani Kristen atau Kristen yang mengatakan atau agama lain mengatakan Yesua Hamasya itu hanya seorang nabi, itu adalah salah atau keliru. Tetapi yang benar di sini adalah Yesua Hamasya itu adalah seorang nabi dan Yesua Hamasya juga itu adalah Tuhan. Di mana Yesua Hamasya itu Bapa Yahweh sendiri, Sang Pemilik surga atau Samayem. Jadi Yesua Hamasya itu nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tanggapan kalau ada yang mengatakan kita sesat, atau tanggapan kalau ada yang mengatakan penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan anti Yahweh, yang mengatakan bahwa penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh tidak perlu marah atau emosi. Kita diam dan sabar saja. Dan kalau mereka mengatakan sesat karena tidak sama dengan kita, kita pun bisa mengatakan kamu sesat karena tidak sama dengan saya. Dan saudara-saudara, yang harus kita ingat saudara-saudara, meskipun orang lain atau anti Yahweh mengatakan kita sesat, kalau kita sama dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga, kita akan selamat. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yesua Hamasya itu bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain? Saudara-saudara, umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, jadi konotasi nabi jangan seperti pemahaman kita yang lama. Dan kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan nabi itu berarti seperti Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Mose, atau Musa dan nabi-nabi yang lain. Tidak. Saudara-saudara, Yesua Hamasya itu dikatakan nabi juga. Tetapi Yesua Hamasya itu memang bisa disebut dengan nabi, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Yesua Hamasya itu tidak bisa disamakan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Mose, Musa dan nabi-nabi yang lain. Karena Yesua Hamasya itu adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri. Dan Yesua Hamasya itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesua itu menyembuhkan orang kusta, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang kusta dan bangkit pada hari ketiga. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa Yesua Hamasya juga disebut nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu disebut nabi juga. Yesua Hamasya itu tidak hanya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tapi Yesua Hamasya itu disebut nabi juga. Karena Yesua Hamasya itu adalah penyambung lidah Elohim. Yesua Hamasya menyambung lidah Elohim. Maka nevi atau nabi itu ada di dalam diri Yesua Hamasya, karena dia menyampaikan suara Elohim atau suara Tuhan. Dan dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15 dan di Lukas 4 ayat 43, Yesua itu diutus. Yang dimaksud dengan diutus di sini bukan berarti pribadi yang berbeda. Bukan berarti pribadi yang berbeda yang mengutus, tetapi itu adalah hanya istilah saja saudara-saudara. Bukan berarti pribadi yang berbeda, itu hanya istilah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah nevi atau nabi itu saudara-saudara? Nevi atau nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan saudara-saudara. Nevi itu atau nabi adalah penyambung lidah Tuhan dan juga utusan Tuhan. Itulah yang disebut dengan nevi atau nabi. Dan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu adalah juga seorang nabi. Dia nabi dan Tuhan atau Elohim juga. Dan Yesua itu dikatakan nabi karena dia menyampaikan isi hati Elohim atau isi hati Tuhan. Dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15. Dan Yesua juga itu adalah seorang nabi
dapat kita baca di Lukas 4 ayat 43. Jadi Yeshua Masya itu Nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua Masya itu hanya sekedar Nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Yeshua Masya itu bukan hanya sekedar Nabi, saudara-saudara. Tetapi Yeshua Masya itu adalah Tuhan juga, atau Elohim juga, karena Yeshua Masya itu berkuasa, berdaulat, dan kekal. Mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Yeshua Masya itu juga, saudara-saudara, mempunyai otoritas mengampuni dosa. Dan padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Jadi itu bukti bahwa Yeshua Masya itu Tuhan atau Elohim. Dan Yeshua Masya juga itu menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang kusta. Dan saudara-saudara, tidak ada yang dapat menyembuhkan orang kusta selain Tuhan atau Elohim. Jadi Yeshua Masya itu adalah Tuhan Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua Masya itu hanya sekedar Nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua Masya itu dimana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Yeshua Masya itu, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar Nabi, saudara-saudara. Tetapi Yeshua Masya itu juga adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri. Karena Yeshua Masya itu mempunyai kuasa. Yeshua Masya berkuasa dan berdaulat. Juga Yeshua Masya itu kekal, mati dan bangkit lagi, naik ke surga, saudara-saudara. Dan Yeshua Masya itu mempunyai otoritas mengampuni dosa. Dan yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Dan yang bisa menyembuhkan orang kusta itu hanya Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan orang kusta dan menyembuhkan orang lumpuh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita apabila kita meyakini betul atau mempercayai betul siapa Yeshua Masya itu sesungguhnya. Dan saudara-saudara, di dalam Matius 9 kita bisa baca di dalam Matius 9 ayat 1 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Dan saudara-saudara, dengan membaca Matius 9 ayat 1 sampai 8, kita sudah langsung menentukan bahwa Yeshua Masya itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yeshua Masya itu bukan sekedar Nabi, tetapi juga Elohim. Kenapa? Karena dia mempunyai otoritas mengampuni dosa. Padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan juga Yeshua Masya itu menyembuhkan orang yang lumpuh, itu membuktikan bahwa Yeshua Masya itu Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa ada pendeta yang bunuh diri? Saudara-saudara, sering kita mendengar ada pendeta yang bunuh diri. Dan mungkin kita bertanya, kok bisa pendeta bisa bunuh diri? Bukankah dia itu adalah seorang yang harus dicontohi dan diteladani? Di sini saya mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa pendeta itu hanya jabatan atau gelar di gereja. Tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga. Sama dengan gembala, sama dengan kita-kita manusia biasa. Dan pendeta juga itu, saudara-saudara, mempunyai banyak kekurangan. Karena pendeta itu cuma gelar saja, dan pendeta itu manusia biasa juga. Dan pendeta memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak juga memiliki kelemahan. Karena itu, kalau ada pendeta yang bunuh diri, jangan kita kaget atau heran. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti daripada Nabi, saudara-saudara, Nabi itu Nevi. Nabi dalam bahasa Ibrani itu artinya penyambung lidah Elohim, saudara-saudara, atau penyambung lidah Tuhan dan utusan Tuhan. Itulah definisi daripada Nabi, saudara-saudara. Dan Yeshua Masya itu adalah Nabi karena dia mempunyai ciri-ciri Nabi. Dan Yeshua Masya juga itu adalah Tuhan.
Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Tetapi Yeshua HaMashiach itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Hanya wujudnya aja yang 100% manusia, tetapi dia bukan manusia. Yeshua HaMashiach itu Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ciri-ciri Elohim atau Tuhan. Saudara-saudara umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, ciri-ciri Elohim atau Tuhan itu adalah pertama berkuasa, yang kedua berdaulat, dan yang ketiga kekal. Itulah ciri-ciri daripada Elohim atau Tuhan, yaitu berkuasa, berdaulat, dan kekal. Dan Yeshua HaMashiach itu berkuasa, Yeshua HaMashiach juga itu berdaulat, dan Yeshua HaMashiach itu kekal, saudara-saudara. Yeshua HaMashiach itu mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga atau samayem, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yeshua HaMashiach itu Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi hanya wujudnya saya 100% manusia, tapi Yeshua HaMashiach bukan manusia. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita apabila kita meyakini betul atau mempercayai betul siapa Yeshua HaMashiach itu sesungguhnya. Dan saudara-saudara, di dalam Matius 9 kita bisa baca di dalam Matius 9 ayat 1 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Dan saudara-saudara, dengan membaca Matius 9 ayat 1 sampai 8, kita sudah langsung menentukan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yeshua HaMashiach itu bukan sekedar nabi, tetapi juga Elohim. Kenapa? Karena dia mempunyai otoritas mengampuni dosa. Padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan juga Yeshua HaMashiach itu menyembuhkan orang yang lumpuh, itu membuktikan bahwa Yeshua HaMashiach itu Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMashiach, Nabi dan Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu bukan hanya seorang Nabi, tetapi Yeshua HaMashiach itu, di mana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus, itu adalah Nabi, juga Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Jadi saudara-saudara, kalau ada umat Nasrani Kristen atau Kristen yang mengatakan atau agama lain mengatakan Yeshua HaMashiach itu hanya seorang nabi, itu adalah salah atau keliru. Tetapi yang benar di sini adalah Yeshua HaMashiach itu adalah seorang nabi, dan Yeshua HaMashiach juga itu adalah Tuhan, di mana Yeshua HaMashiach itu Bapa Yahweh sendiri, Sang Pemilik sorga atau Samayem. Jadi Yeshua HaMashiach itu Nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tanggapan kalau ada yang mengatakan kita sesat, atau tanggapan kalau ada yang mengatakan penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan anti Yahweh, yang mengatakan bahwa penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh tidak perlu marah atau emosi. Kita diam dan sabar saja. Dan kalau mereka mengatakan sesat karena tidak sama dengan kita, kita pun bisa mengatakan kamu sesat karena tidak sama dengan saya. Dan saudara-saudara, yang harus kita ingat, saudara-saudara, meskipun orang lain atau anti Yahweh mengatakan kita sesat, kalau kita sama dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga, kita akan selamat. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua HaMashiach itu bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain? Saudara-saudara umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, jadi konotasi nabi jangan seperti pemahaman kita yang lama, dan kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan nabi itu berarti seperti Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Mose, atau Musa, dan nabi-nabi yang lain. Tidak. Saudara-saudara, Yeshua HaMashiach itu dikatakan nabi juga, tetapi
Yesua Masya itu memang bisa disebut dengan nabi, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Yesua Masya itu tidak bisa disamakan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan nabi-nabi yang lain. Karena Yesua Masya itu adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri, dan Yesua Masya itu mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesua itu menyembuhkan orang kusta, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang kusta dan bangkit pada hari ketiga. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa Yesua Masya juga disebut nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Masya itu disebut nabi juga. Yesua Masya itu tidak hanya Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tapi Yesua Masya itu disebut nabi juga, karena Yesua Masya itu adalah penyambung lidah Elohim. Yesua Masya menyambung lidah Elohim. Maka Nefi atau Nabi itu ada di dalam diri Yesua Masya, karena dia menyampaikan suara Elohim atau suara Tuhan. Dan dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15 dan di Lukas 4 ayat 43, Yesua itu diutus. Yang dimaksud dengan diutus di sini bukan berarti pribadi yang berbeda. Bukan berarti pribadi yang berbeda yang mengutus, tetapi itu adalah hanya istilah saja, saudara-saudara. Bukan berarti pribadi yang berbeda, itu hanya istilah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah Nefi atau Nabi itu, saudara-saudara? Nefi atau Nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan, saudara-saudara. Nefi itu atau Nabi adalah penyambung lidah Tuhan dan juga utusan Tuhan. Itulah yang disebut dengan Nefi atau Nabi. Dan saudara-saudara, Yesua Masya itu adalah juga seorang nabi. Dia nabi dan Tuhan atau Elohim juga. Dan Yesua itu dikatakan nabi karena dia menyampaikan isi hati Elohim atau isi hati Tuhan. Dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15. Dan Yesua juga itu adalah seorang nabi. Dapat kita baca di Lukas 4 ayat 43. Jadi Yesua Masya itu nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yesua Masya itu hanya sekedar nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Yesua Masya itu bukan hanya sekedar nabi, saudara-saudara, tetapi Yesua Masya itu adalah Tuhan juga atau Elohim juga, karena Yesua Masya itu berkuasa, berdaulat dan kekal, mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Yesua Masya itu juga, saudara-saudara, mempunyai otoritas mengampuni dosa. Dan padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Jadi itu bukti bahwa Yesua Masya itu Tuhan atau Elohim. Dan Yesua Masya juga itu menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang kusta. Dan saudara-saudara, tidak ada yang dapat menyembuhkan orang kusta selain Tuhan atau Elohim. Jadi Yesua Masya itu adalah Tuhan Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yesua Masya itu hanya sekedar nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Masya itu dimana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Yesua Masya itu, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar nabi, saudara-saudara, tetapi Yesua Masya itu juga adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri, karena Yesua Masya itu mempunyai kuasa. Yesua Masya berkuasa dan berdaulat. Juga Yesua Masya itu kekal, mati dan bangkit lagi, naik ke surga, saudara-saudara. Dan Yesua Masya itu mempunyai otoritas mengampuni dosa, dan yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Dan yang bisa menyembuhkan orang kusta itu hanya Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan orang kusta dan menyembuhkan orang lumpuh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita apabila kita meyakini betul atau mempercayai betul
siapa Yesua Masya itu sesungguhnya. Dan saudara-saudara, di dalam Matius 9 kita bisa baca di dalam Matius 9 ayat 1 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Dan saudara-saudara, dengan membaca Matius 9 ayat 1 sampai 8, kita sudah langsung menentukan bahwa Yesua Masya itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yesua Masya itu bukan sekedar nabi, tetapi juga Elohim. Kenapa? Karena dia mempunyai otoritas mengampuni dosa. Padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan juga Yesua Masya itu menyembuhkan orang yang lumpuh, itu membuktikan bahwa Yesua Masya itu Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa ada pendeta yang bunuh diri? Saudara-saudara, sering kita mendengar ada pendeta yang bunuh diri. Dan mungkin kita bertanya, kok bisa pendeta bisa bunuh diri? Bukankah dia itu adalah seorang yang harus dicontohi dan diteladani? Di sini saya mau mengatakan saudara-saudara bahwa pendeta itu hanya jabatan atau gelar di gereja. Tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga. Sama dengan gembala, sama dengan kita-kita manusia biasa. Dan pendeta juga itu saudara-saudara mempunyai banyak kekurangan. Karena pendeta itu cuma gelar saja dan pendeta itu manusia biasa juga. Dan pendeta memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak juga memiliki kelemahan. Karena itu kalau ada pendeta yang bunuh diri, jangan kita kaget atau heran. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti daripada nabi, saudara-saudara, nabi itu nevi, nabi dalam bahasa Ibrani itu artinya penyambung lidah Elohim, saudara-saudara, atau penyambung lidah Tuhan dan utusan Tuhan. Itulah definisi daripada nabi, saudara-saudara. Dan Yesua Masya itu adalah nabi karena dia mempunyai ciri-ciri nabi. Dan Yesua Masya juga itu adalah Tuhan, Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Tetapi Yesua Masya itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia, hanya wujudnya aja yang 100% manusia, tetapi dia bukan manusia. Yesua Masya itu Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ciri-ciri Elohim atau Tuhan. Saudara-saudara umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, ciri-ciri Elohim atau Tuhan itu adalah pertama berkuasa, yang kedua berdaulat, dan yang ketiga kekal. Itulah ciri-ciri daripada Elohim atau Tuhan, yaitu berkuasa, berdaulat, dan kekal. Dan Yesua HaMasya itu berkuasa, Yesua HaMasya juga itu berdaulat, dan Yesua HaMasya itu kekal, saudara-saudara. Yesua HaMasya itu mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga atau samayem, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Yesua HaMasya itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yesua HaMasya itu Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi hanya wujudnya saya 100% manusia, tapi Yesua HaMasya bukan manusia. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua HaMasya, Nabi dan Tuhan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua HaMasya itu bukan hanya seorang Nabi, tetapi Yesua HaMasya itu di mana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Itu adalah Nabi, juga Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga. Jadi saudara-saudara, kalau ada umat Nasrani Kristen atau Kristen yang mengatakan atau agama lain mengatakan Yesua HaMasya itu hanya seorang nabi, itu adalah salah atau keliru. Tetapi yang benar di sini adalah Yesua HaMasya itu adalah seorang nabi, dan Yesua HaMasya juga itu adalah Tuhan, di mana Yesua HaMasya itu Bapa Yahweh sendiri, Sang Pemilik sorga atau Samayem. Jadi Yesua HaMasya itu nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera.
tanggapan kalau ada yang mengatakan kita sesat, atau tanggapan kalau ada yang mengatakan penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan anti Yahweh, yang mengatakan bahwa penyembah Yahweh itu sesat. Saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, umat Bapa Yahweh tidak perlu marah atau emosi. Kita diam dan sabar saja. Dan kalau mereka mengatakan sesat karena tidak sama dengan kita, kita pun bisa mengatakan kamu sesat karena tidak sama dengan saya. Dan saudara-saudara, yang harus kita ingat saudara-saudara, meskipun orang lain atau anti Yahweh mengatakan kita sesat, kalau kita sama dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga, kita akan selamat. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua Masya itu bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain? Saudara-saudara, umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, jadi konotasi nabi jangan seperti pemahaman kita yang lama. Dan kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan nabi itu berarti seperti Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Mose, atau Musa, dan nabi-nabi yang lain. Tidak. Saudara-saudara, Yeshua Masya itu dikatakan nabi juga. Tetapi Yeshua Masya itu memang bisa disebut dengan nabi, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Yeshua Masya itu tidak bisa disamakan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Mose, Musa, dan nabi-nabi yang lain. Karena Yeshua Masya itu adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri. Dan Yeshua Masya itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yeshua itu menyembuhkan orang kusta, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang kusta dan bangkit pada hari ketiga. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa Yeshua Masya juga disebut nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua Masya itu disebut nabi juga. Yeshua Masya itu tidak hanya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tapi Yeshua Masya itu disebut nabi juga. Karena Yeshua Masya itu adalah penyambung lidah Elohim. Yeshua Masya menyambung lidah Elohim. Maka Nefi atau Nabi itu ada di dalam diri Yeshua Masya, karena dia menyampaikan suara Elohim atau suara Tuhan. Dan dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15, dan di Lukas 4 ayat 43, Yeshua itu diutus. Yang dimaksud dengan diutus di sini bukan berarti pribadi yang berbeda. Bukan berarti pribadi yang berbeda yang mengutus, tetapi itu adalah hanya istilah saja saudara-saudara. Bukan berarti pribadi yang berbeda, itu hanya istilah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah Nefi atau Nabi itu saudara-saudara? Nefi atau Nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan saudara-saudara. Nefi itu atau Nabi adalah penyambung lidah Tuhan dan juga utusan Tuhan. Itulah yang disebut dengan Nefi atau Nabi. Dan saudara-saudara, Yeshua HaMasya itu adalah juga seorang Nabi. Dia Nabi dan Tuhan atau Elohim juga. Dan Yeshua itu dikatakan Nabi karena dia menyampaikan isi hati Elohim atau isi hati Tuhan. Dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 15. Dan Yeshua juga itu adalah seorang nabi. Dapat kita baca di Lukas 4 ayat 43. Jadi Yeshua Masya itu nabi dan Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua HaMasya itu hanya sekedar nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Yeshua HaMasya itu bukan hanya sekedar nabi saudara-saudara, tetapi Yeshua HaMasya itu adalah Tuhan juga atau Elohim juga, karena Yeshua HaMasya itu berkuasa, berdaulat dan kekal, mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Yeshua HaMasya itu juga saudara-saudara mempunyai otoritas mengampuni dosa. Dan padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Jadi itu bukti bahwa Yeshua HaMasya itu Tuhan atau Elohim. Dan Yeshua HaMasya juga itu menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang kusta. Dan saudara-saudara, tidak ada yang dapat menyembuhkan orang kusta selain Tuhan atau Elohim.
Jadi Yeshua Masya itu adalah Tuhan Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yeshua Masya itu hanya sekedar nabi? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua Masya itu dimana orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Yeshua Masya itu, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar nabi, saudara-saudara. Tetapi Yeshua Masya itu juga adalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri, karena Yeshua Masya itu mempunyai kuasa. Yeshua Masya berkuasa dan berdaulat. Juga Yeshua Masya itu kekal, mati dan bangkit lagi, naik ke surga, saudara-saudara. Dan Yeshua Masya itu mempunyai otoritas mengampuni dosa. Dan yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan sendiri. Dan yang bisa menyembuhkan orang kusta itu hanya Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan orang kusta dan menyembuhkan orang lumpuh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bagaimana supaya mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa mujizat dan kesembuhan itu bisa menyertai kita apabila kita meyakini betul atau mempercayai betul siapa Yeshua Masya itu sesungguhnya. Dan saudara-saudara, di dalam Matius 9 kita bisa baca di dalam Matius 9 ayat 1 dan Matius 9 ayat 1 sampai 8. Dan saudara-saudara, dengan membaca Matius 9 ayat 1 sampai 8, kita sudah langsung menentukan bahwa Yeshua Masya itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yeshua Masya itu bukan sekedar nabi, tetapi juga Elohim. Kenapa? Karena dia mempunyai otoritas mengampuni dosa. Padahal yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan juga Yeshua Masya itu menyembuhkan orang yang lumpuh, itu membuktikan bahwa Yeshua Masya itu Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ciri-ciri Elohim atau Tuhan. Saudara-saudara umat Nasrani Kristen dimanapun berada saat ini, ciri-ciri Elohim atau Tuhan itu adalah pertama berkuasa, yang kedua berdaulat, dan yang ketiga kekal. Itulah ciri-ciri daripada Elohim atau Tuhan, yaitu berkuasa, berdaulat, dan kekal. Dan Yeshua Masya itu berkuasa, Yeshua Masya juga itu berdaulat, dan Yeshua Masya itu kekal, saudara-saudara. Yeshua Masya itu mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga atau samayem, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Yeshua Masya itu adalah Elohim atau Tuhan sendiri. Dan Yeshua Masya itu Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tetapi hanya wujudnya saya 100% manusia, tapi Yeshua Masya bukan manusia. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti daripada nabi, saudara-saudara, nabi itu nevi. Nabi dalam bahasa Ibrani itu artinya penyambung lidah Elohim, saudara-saudara, atau penyambung lidah Tuhan dan utusan Tuhan. Itulah definisi daripada nabi, saudara-saudara. Dan Yeshua Masya itu adalah nabi karena dia mempunyai ciri-ciri nabi. Dan Yeshua Masya juga itu adalah Tuhan, Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Tetapi Yeshua Masya itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia. Hanya wujudnya aja yang 100% manusia, tetapi dia bukan manusia. Yeshua Masya itu Bapa Yahweh sendiri. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa ada pendeta yang bunuh diri? Saudara-saudara, sering kita mendengar ada pendeta yang bunuh diri. Dan mungkin kita bertanya, kok bisa pendeta bisa bunuh diri? Bukankah dia itu adalah seorang yang harus dicontohi dan diteladani? Di sini saya mau mengatakan saudara-saudara bahwa pendeta itu hanya jabatan atau gelar di gereja. Tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga. Sama dengan gembala, sama dengan kita-kita manusia biasa. Dan pendeta juga itu saudara-saudara mempunyai banyak kekurangan. Karena
pendeta itu cuma gelar saja dan pendeta itu manusia biasa juga. Dan pendeta memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak juga memiliki kelemahan. Karena itu kalau ada pendeta yang bunuh diri, jangan kita kaget atau heran. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kenapa ada pendeta yang bunuh diri? Saudara-saudara, sering kita mendengar ada pendeta yang bunuh diri. Dan mungkin kita bertanya, kok bisa pendeta bisa bunuh diri? Bukankah dia itu adalah seorang yang harus dicontohi dan diteladani? Di sini saya mau mengatakan saudara-saudara bahwa pendeta itu hanya jabatan atau gelar di gereja. Tetapi pendeta itu adalah manusia biasa juga. Sama dengan gembala, sama dengan kita-kita manusia biasa. Dan pendeta juga itu saudara-saudara mempunyai banyak kekurangan. Karena pendeta itu cuma gelar saja dan pendeta itu manusia biasa juga. Dan pendeta memiliki banyak sekali kekurangan dan banyak juga memiliki kelemahan. Karena itu kalau ada pendeta yang bunuh diri, jangan kita kaget atau heran. Sekian, sampai jumpa.